Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasugul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yatifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana fi ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, segenap mahasiswa hafizakumullah dan juga para pemirsa majelis mafahim yang kami muliakan. Alhamdulillah kembali berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Abu Yazid Muhammad bin al-Maliki, yang pada kesempatan ini kita memasuki tema baru, yaitu at-ta'zimu bainal ibadati wal adabi. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita masing-masing, menelaah dan memahami apa yang terkandung di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Mafahim Yajibu an Tusahhah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila angqala at-ta'zimu bainal ibadati wal adabi. Pengagungan di antara ibadah dan etika. Yakhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati ta'zimi wa haqiqatil ibadah. Banyak orang keliru fi fahmi haqiqati ta'zim, di dalam memahami hakikat pengagungan, wa haqiqatil ibadati, dan hakikat ibadah. Fayukhallituna bainahuma khalaton bayina. Mereka mencampur adukan bainahuma, di antara keduanya, khalaton bayina, dengan pencampur adukan yang jelas, yang mencolok. Wa yu'tabaruna anna ayyanau'in min anwa'it ta'zimi wa ibadatun lil mu'azzami. Mereka menganggap bahwasanya apapun bentuk dari berbagai pengagungan, huwa ibadatun, itu merupakan ibadah, lil mu'azzami, terhadap yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal qiyamu, maka berdiri, wa takbilul yadi, dan mencium tangan, wa ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana, dan mengagungkan Nabi dengan menyebut beliau bi sayyidina, dengan kalimat kata sayyidina, wa maulana, dan maulana. Wal kukufu amamahu, dan berdiri di depan Nabi, fi ziarah, ketika di dalam ziarah, fi adabin, dengan adab, wa waqarin wa khudu', dan dengan khusyuk, wa waqarin, dan penuh penghormatan. Kullu dzalika ghuluwun, semua itu ghuluwun, dianggap berlebihan, indahum, menurut mereka. Yu'addi al-ibadati li ghairillahi ta'ala, yang mengarah kepada ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fil haqiqati jahlun wa ta'annutun la yardahu Allahu wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan ini, fil haqiqah, di dalam hakikatnya, memiliki penganggapan yang sedemikian rupa. Jahlun merupakan sebuah kebodohan, wa ta'annutun, dan pengingkaran. La yardahu Allah, yang Allah tidak ridho padanya, wala rasuluhu, demikian pula Nabi tidak ridho. Wa takallufun ta'bahu ruhus syariatul islamiyah, dan merupakan pemaksaan kehendak yang tidak disukai oleh ruh syariat Islam. Jadi tema kita hari ini adalah tentang ta'zim. Ya, ta'zim, pengagungan, di mana banyak orang salah di dalam mengartikulasikan tentang pengagungan itu. Dianggap bahwa semua bentuk pengagungan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk penghormatan itu dianggap
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu kesalahan yang cukup besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena pengagungan atau takzim tidak bisa disamaratakan, ya, tidak bisa digeneral bahwa semua itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang mencium tangan seorang guru atau orang tuanya, kemudian misalnya kita menyebut nama Nabi dengan diawali dengan Sayyidina Muhammad atau Maulana Muhammad, ini dianggap oleh mereka adalah sebuah pengagungan yang tidak boleh dilakukan karena sifat pengagungan dan memuliakan itu hanya untuk Allah. Begitu yang mereka anggap. Dan di sini disampaikan oleh Abuya bahwa kalau ada orang yang memiliki penganggapan yang sedemikian rupa, itu adalah bentuk kebodohannya, kurang referensi, ya, kurang di dalam menelaah kitab-kitab hadis, ya, ilmu-ilmu yang memang sungguh sangat luas di dalam hal ini. Dan tentunya penganggapan yang sedemikian rupa bukan menjadi satu harapan dari syariat Islam itu sendiri. Fahadha Adamu awalul jinsil insani. Maka ini, ya, Nabi Adam, manusia pertama dari jenis kalangan manusia. Wa awwalu ibadillahi sholihin. Dan pertamanya hamba-hamba Allah yang soleh. Min hadzal jinsi, dari kalangan ini, kalangan manusia. Amarallahu ta'ala al-malaikata bisujudi lahu ikraman wa ta'ziman. Allah memerintahkan terhadap malaikat untuk sujud kepadanya. Ikraman wa ta'ziman, untuk memuliakan, karena memuliakan dan mengagungkan. Bima atahu min ilmihi wa ilaman lahum bistifaihi baina sa'iri makhlukatihi. Lima atahu, karena sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Min ilmihi, dari ilmunya Nabi Adam. Yang wa i'laman lahum, dan pemberitahuan terhadap malaikat bistifaihi, dengan terpilihnya Nabi Adam, min baini sa'iri makhlukatihi, di antara sekian para makhluknya. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Wa idh qulna, dan tatkala kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblisa, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, di sini iblis ternyata mengatakan, qala asjudu liman khalaqta tina. Iblis mengatakan, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Qala ana khairu minhu. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, sementara engkau telah ciptakan dia, Adam, min tin, dari tanah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah semua malaikat. Ajma'un, kesemuanya. Illa iblis aba, kecuali iblis yang tidak berkenan. Ya, enggan ayyaku nama asajidin, bersama mereka yang bersujud. Nah, di sini disampaikan fal malaikatu alaihim musallatu wassalam azamu man azamahullah. Maka malaikat, ya, memuliakan terhadap orang yang Allah muliakan. Wa iblisu takabbara ayyasjuda liman khalaqa min tinin. Sementara iblis sombong untuk bersujud, ya, kepada seseorang yang Allah ciptakan dari tanah liat. Bahwa awwalu man qasad dina bi ra'yihi. Maka iblis ini adalah orang pertama yang menyamaratakan, ya, agama dengan pemikirannya. Dengan ucapannya waqala, dan ia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Wa allala dzalika bi illati khalqihi min narin wa khuliqa Adam min tin. Wa allala, dan iblis memberikan alasan dzalika,
atas keengganannya di dalam bersujud, bi'illati khalqihi, dengan alasan penciptaan dirinya, minarin, dari api, wa khuliqa Adam, dan diciptakannya Adam mintin, dari tanah, wa anifa min takarumatihi alaih, dan ia tidak suka dari Allah memuliakannya alaihi, atas Adam. Wastangkafa minasujudi lahu, dan iblis sombong atau benci, ya, minasujud, ya, enggan dia minasujud, dari sujud lahu, terhadap Adam. Bahwa awalul mutakabirin, ya, bahwa maka iblis awalul mutakabirin adalah pertamanya makhluk yang takabur, yang sombong. Walam yu'azim man azamahullah, dan orang pertama yang tidak memuliakan orang yang Allah muliakan. Faturida min rahmatillahi litakaburihi ala hadzal abdi shalih, maka diusirlah iblis min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, litakaburihi, karena kesombongannya, ala hadzal abdi shalih, ya, terhadap hamba yang soleh ini. Wa huwa ainut takabburi 'ala Allah, dan itu merupakan inti dari ketakaburan, kesombongan kepada Allah. Li'anna sujuda, karena bahwasanya sujud, innama huwa lillahi idh huwa bi amrih, karena hakikatnya sujud kepada Adam hanyalah untuk Allah. Idh huwa bi amrihi, karena Allah lah yang memerintahkannya. Wa innama ja'ala sujudalahu tashrifan wa takriman lahu, Allah menjadikan sujud kepada Adam hanyalah sebagai pengagungan, wa takriman, dan memuliakan, lahu, terhadap Adam, alaihim, di atas mereka. Wa kana minal muwahhidin falam yanfa'hu tauhidu, sementara setan pada kala itu minal muwahhidin, termasuk dari makhluk yang mengesahkan Allah. Falam yanfa'hu tauhidu, dan tidak bermanfaat kepada iblis ketauhidannya itu. Abuya dalam hal ini memberikan gambaran tentang perintah Allah untuk para malaikat dan untuk makhluk pada waktu itu agar memberikan penghormatan kepada Nabi Adam dengan sujud. Maka malaikat melaksanakan hal itu, bersujud kepada Adam karena atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini hakikatnya Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Adam ini adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Terpilihnya Adam menjadi hamba pilihan karena beberapa faktor, diantaranya karena adanya ilmu yang ada di dalam diri Adam. Sehingga dengan demikian Allah ingin menampakkan, berkehendak untuk menampakkan bahwa siapapun, ya, dari makhluk Allah yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Adam patut untuk dihormati, sebagaimana malaikat dianjurkan untuk menghormati Nabi Adam. Meskipun dari segi penciptaan malaikat jauh lebih baik daripada Adam, ya, dari cahaya malaikat, ya, yang dari cahaya saja mau bersujud kepada Adam karena ini bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara iblis yang notabene adalah ciptaannya di bawah, ya, kadar kebaikan ciptaan malaikat dari api, itu enggan bersujud dengan alasan, saya ini kan dari sisi penciptaan lebih mulia daripada Adam. Tapi dia lupa bahwa ada, ya, dari segi penciptaan yang lebih mulia daripada iblis. Siapa itu? Malaikat. Malaikat yang dari cahaya saja yang diciptakan mampu dan ikhlas, terbuka hatinya untuk sujud kepada Adam karena ini bentuk perintah dari Allah. Ya, sementara yang namanya iblis enggan untuk melakukan itu. Dengan dasar saya lebih baik dari sisi penciptaan daripada Adam. Padahal ya tadi disampaikan bahwa malaikat memiliki pandangan yang lain, bahwa perintah ini adalah perintah Allah.
ketika Allah mengagungkan siapapun, ya kami siap untuk mengagungkannya karena Allah. Ya, karena Allah dan karena itu perintah. Dan sama sekali tidak akan dianggapnya bahwa sujud ini sama dengan sujud kepada Allah sebagai Tuhan, tidak. Nah, kedatipun iblis itu ya, termasuk dari kalangan makhluk yang mentauhidkan Allah pada waktu itu, tapi semuanya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena sudah terdahului sifat ketakaburan yang merasuk dalam hatinya. Jadi dengan demikian, kita sudah bisa memiliki satu pemahaman bahwa tidak semuanya sujud ini merupakan ibadah. Ya, tidak semua bentuk takzim, ya, takzim malaikat kepada Nabi Adam ini bentuk takzim, ya, bukan bentuk ibadah, tapi bentuk takzim dan tanfidz lil amrillah, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan gambaran ini, dengan dalil ini dapat dijadikan satu referensi bahwa bentuk pengagungan itu, ya, bentuk memuliakan itu tidak serta-merta, tidak harus selalu terikat dengan ibadah, tidak selalu terikat dengan ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Wa mimma jaa fi ta'dhimi sholihin qaulullahi ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan di antara dalil yang datang ya fi ta'dhimi sholihin, di dalam mengagungkan para sholihin, qaulullahu ta'ala, firman Allah taala fi haqqi Yusuf, ya, tentang Nabi Yusuf, ya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a abawaihi, dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ya, di atas singgasana. Wa kharru, dan saudara-saudara Yusuf merebahkan diri lahu sujada, bersujud kepada Nabi Yusuf. Ya, sujudnya mereka, sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf, tahiyatan wa takriman wa tasrifan wa ta'ziman lahu alaihim, merupakan penghormatan, memuliakan, tasrif, memuliakan, takzim, pengagungan ya, terhadap Nabi Yusuf alaihim, atas saudara-saudaranya. Wa sujudu min ikhwatihi lahu ilal ardi yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa kharru, dan sujud min ikhwatihi yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf lahu kepada Nabi Yusuf ilal ardi ya, ke bumi, yadullu alaihi qauluhu ta'ala, yang menunjukkan atas sujudnya mereka kepada Nabi Yusuf, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kharru sujada, wa kharru, dan mereka merebahkan diri dengan bersujud. Wala allahu kana jaizan fi syar'ihim, ada kemungkinan ya, kana jaizan ya, keberadaan sujud pada waktu itu, jaizan itu boleh fi syar'ihim, di dalam syariat mereka. Au kasujudil malaikati li Adam alaihi salatu wassalam tasrifan wa ta'ziman wa imtithalan li amrillah, atau seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, tasrifan karena ya, memuliakan, wa ta'ziman, dan mengagungkan, wa imtithalan, dan pelaksanaan li amrillah, terhadap perintah Allah. Takwilan li ru'ya Yusuf, sebagai bentuk takwil mimpi daripada Yusuf. Il ru'yal anbiya'i wahyun, sebab mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ini juga bagian daripada dalil ketika orang menghormati orang lain yang soleh. Jadi penghormatan kepada orang soleh, kepada orang yang lebih soleh dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita. Kita menghormati orang tua, kita menghormati orang yang lebih berilmu. Itu dalilnya didapatkan dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf ini.
Wa amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah taala fi haqqihi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Dan adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faqad qala Allah taala fi haqqihi, Allah berfirman di dalam tentang Nabi Muhammad, inna arsalnaka, bahwasanya kami, sesungguhnya kami, arsalnaka, telah mengutus kamu wahai Nabi Muhammad syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran, dan pemberi kabar baik, kabar bahagia, wa nadhira, dan pemberi kabar peringatan. Litu'minu billah, agar mereka beriman kepada Allah wa rasulihi, dan utusannya, wa tu'anziruhu wa tuwakiruhu, dan juga agar mereka memuliakan agama, wa tuwakiruhu, dan mereka juga mengagungkannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Firman Allah juga, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan utusannya. Ini bentuk-bentuk ya, dalil-dalil yang menandakan tentang adanya adab dan ta'zim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian meninggikan aswatakum, suara-suara kalian, fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wa qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ya. La taj'alu, jangan jadikan doa ar-rasul, panggilan kepada nabi, kepada utusan, bainakum, di antara kalian, ka du'a ba'dikum ba'da, seperti panggilan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Urayanya adalah wanaha anitaqaddumi baina yadayhi, dan Allah melarang anitaqaddumi, dari mendahului baina yadayhi, di hadapan Rasul, bil qauli, dengan ucapan, wasuil adabi, dan ketidaksopanan, bisabqihi minal kalam, dengan mendahului ucapan. Wa qala Sahal bin Abdullah la taqulu qabla ayyakula. Ya. Sahal bin Abdullah mengatakan kepada para sahabat, teman-teman yang lain, la taqulu, jangan kalian berucap, qabla ayyakula, sebelum Nabi bersabda. Ai la tatakallamu qablahu, artinya jangan kalian itu berbicara qablahu, sebelum pembicaraan Nabi. Wa idza qala fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza qala, dan tatkala Nabi bersabda, fastami'u lahu, dengarkanlah, lahu, bagi Nabi, wa ansitu, dan diamlah. Wa qala nuhu anitaqaddumi wa ta'ajjuli biqada'i amrin qabla qada'i fihi. Ada sahabat yang mengatakan juga nuhu anitaqaddumi, mereka dilarang dari mendahului, wa ta'ajjuli, dan tergesa-gesa, biqadai amrin, dalam memutuskan suatu perkara, qabla qadai fihi, sebelum diputuskannya oleh Nabi, fihi, terhadap, di dalam perkara itu. Wa yaftu bi syai'in min dzalika, dan janganlah berfatwa mereka bi syai'in, dengan apapun, fi dzalika, dalam hal tersebut, min qitalin, dari peperangan, au ghairihi, atau lainnya, min amri dinihim, dari urusan agama mereka, illa bi amrihi, kecuali bersama dengan perintahnya. Wala yasbiqunahu, dan jangan mendahului mereka terhadap perintah Nabi. Ya. Tsumma, kemudian, wa'adzahum, ya, ia memberikan nasihat, wa hadzarahum, dan memperingatkan mereka, min mukhalafati dzalika, dari menyalahi hal tersebut. Wa qala wattaqullah, takwalah, takutlah engkau kepada Allah. Innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Qala As-Sulami, berkata As-Sulami, ittaqullaha fi ihmali haqqihi wa tadyi'i hurmati. Takutlah engkau kepada Allah fi ihmali haqqihi, di dalam tidak memperhatikan haknya Nabi, wa tadyi'i hurmati, dan menyia-nyiakan kemuliaannya. Innahu sami'un liqaulikum, sesungguhnya Allah mendengarkan ucapan kalian, alimun bifi'likum, dan mengetahui perbuatan kalian. Tsumanahahum, kemudian Allah, ya, melarang mereka, an raf'is saut, dari meninggikan suara, fauqa sautihi, di atas suaranya Nabi. Wal jahru lahu, dan melarang, ya, meneriakkan, ya,
berteriak, ya, berbicara keras lahu kepada Nabi bil qauli dengan ucapan kama yajharu ba'duhum li ba'din. Kama sebagaimana yajharu mereka mengeraskan ba'duhum, sebagaimana mereka mengeraskan sebagian dari mereka li ba'din terhadap sebagian yang lain. Wa yarfa'u sawtahu, ya, dan meninggikan suaranya. Wakila kama yunadi ba'duhum ba'dha bismihi, dan diucapkan kama sebagaimana yunadi memanggil ba'duhum sebagian mereka ba'dhan terhadap sebagian bismihi dengan namanya. Qala Abu Muhammad Makki, dan berkata Abu Muhammad Makki, ai la tusabiquhu bil qawli wa tughlidu lahu bil khitab. Ya, artinya kalian jangan mendahului, ya, Nabi bil kalam dengan ucapan wa tughlidu lahu, dan kalian kasar, ya, bil khitab dengan perkataan lahu terhadap Nabi. Wala tunadu bismihi nida'a ba'dikum li ba'din, dan jangan kalian memanggil Nabi bismihi dengan namanya Nabi, nida'a ba'dikum sebagaimana panggilan sebagian kalian li ba'din terhadap sebagian yang lain. Walakin azimuhu, akan tetapi muliakan oleh kalian Nabi, wa wakiru, dan agungkanlah Nabi. Fanadauhu bi asrafi ma yuhibbu, dan panggillah Nabi dengan paling baiknya apa yang beliau inginkan ayunada untuk dipanggil. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti ucapan ya Rasulullah atau yang Nabi Allah, tidak dipanggil langsung dengan namanya ya Muhammad, seperti itu. Wa hadza kaqaulihi fil ayatil ukhra, ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum. Jangan jadikan panggilan kepada Nabi, kepada utusan Allah, bainakum di antara kalian, ka du'a ibadikum sebagaimana panggilan sebagian mereka, sebagian kalian ba'don terhadap sebagian yang lain. Wa qala ghairuhu, ya, dan berkata yang lain, la tukhatibuhu, jangan kalian berbicara terhadap Nabi illa kecuali mustafhimin, untuk bertanya, sebagai orang yang memang ingin bertanya. Tsumma khawafahumullahu ta'ala bi khutu'i a'malihim inhum fa'alu dzalika wa hadzarahum minhu. Kemudian Allah mengancam, menakut-nakuti mereka bi khutu'i a'malihim, dengan gugurnya pahala amal mereka. Inhum fa'alu, apabila mereka melakukan dzalika, hal tersebut. Wa hadzarahum, dan mengecam minhu, dari hal tersebut. Wal ayatu nazalat fi jama'atin atau Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadauhu. Ayat, ya, turun ayat tentang hal tersebut fi jama'atin, di dalam sebuah kelompok, ya, jamaah atau yang datang an-nabiyya kepada Nabi, fanadauhu, dan mereka memanggil Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ukhruj ilaina, keluarlah kamu, ilaina, untuk kami. Fadhammahumullah bil jahli wa wasafahum bi anna aktsarahum la yaqilun. Allah mengecam mereka bil jahli, dengan kebodohan. Wa wasafahum, dan mensifati Allah terhadap mereka bi anna aktsarahum, bahwasanya sebagian besar dari mereka la yaqilun, tidak memiliki akal. Ini gambaran-gambaran tentang dalil-dalil bagaimana kita dianjurkan untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya beretika, memiliki akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene Nabi adalah hamba pilihan Allah yang diagungkan oleh Nabi. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menguraikan, jadi menjelaskan bentuk-bentuk cara di dalam menghormati Nabi Muhammad SAW. Pertama tadi disampaikan la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Ya, jangan mendahului Nabi. Ya, mendahului ini sifatnya umum, mendahului pembicaraannya, mendahului menetapkan sebuah produk hukum, mendahului dalam hal-hal yang sifatnya ini adalah sifat amri dinihim, ya, perkara keagamaan. Ini jangan didahului. Begitu juga Allah juga memberikan satu larangan kepada umat Islam agar tidak mengeraskan suara, ya, meninggikan suara di atas suara Nabi. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
agar kita di dalam memanggil Nabi tidak sebagaimana kita memanggil teman-teman kita, ya, sebaya kita, tapi panggillah dengan sebuah panggilan yang disukai oleh Nabi. Ini semua bentuk apa ini? Coba. Apa ini bentuk sebuah ibadah? Bukan, ini sebuah penghormatan, takdim. Ya, memuliakan Nabi. Kita memang perlu untuk memuliakan Nabi karena Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu mengagungkan Nabi karena Nabi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, jadi apapun yang diagungkan oleh Allah dan kita turut mengagungkannya, turut untuk memuliakannya, itu bagian daripada tanda ketakwaan hati. Jadi ini semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, tidak lain adalah bentuk daripada pengagungan yang sifatnya etika dan sebagai landasan akhlak bagi umat. Bukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan mengagungkan Nabi sama dengan menyembah Nabi. Ini tidak seperti itu. Ini bagian daripada etika yang harus kita jalankan. Dan di sini akan disampaikan pula ya kisah-kisah atau bagaimana para sahabat ya, melakukan Kanjeng Nabi sedemikian takzimnya, dan itu terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah membiarkan saja hal tersebut dilaksanakan oleh mereka. Itu artinya mengagungkan Nabi dengan cara-cara yang sudah disampaikan atau yang dilakukan oleh para sahabat. Ini bagian daripada etika itu sendiri. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada satu yang nabrak rambu-rambu syariat, tidak ada. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Nah, karena sudah saya terangkan, mungkin ini hanya sekedar tinggal membaca hadis-hadisnya saja, sehingga panjenengan semuanya bisa paham, oh ternyata takdim yang dilakukan oleh para sahabat ini direkomendasi atau diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya hal itu. Maka ini mendadakkan bahwa perbuatan takdim semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan. Yaqulu Umar bin Al-As radhiyallahu anhu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu atiku an amla aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma'ataqtu li anni lam akun amlau aini minhu. Ya, berkata Sayyidina Amr bin As, wa ma kana ahadun, tidak ada seseorang pun ahabba ilayya min Rasulillah, yang aku cintai melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ajalla fi aini minhu, tidak mulia di dalam pandanganku, minhu melebihi Nabi, wa ma kuntu atiku an amla aini minhu, dan aku tidak mampu memenuhi pandanganku minhu dari Nabi, ijlalan lahu, karena kemuliaan beliau, walau su'iltu an asifahu ma'ataqtu, andai kata saya ditanyakan atau diminta ya, untuk mensifati Nabi ma'ataqtu, dan maka aku tidak mampu, li'anni lan akun amla'a aini minhu, karena aku tidak pernah memenuhi pandanganku minhu dari Nabi. Beliau mengatakan, orang yang paling saya cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mampu untuk mensifati Nabi karena saya nggak pernah memandang langsung seluruh jasadiah Nabi, karena saya nggak mampu. Saya lebih banyak menunduknya karena saya tidak mampu itu, karena saya di dalam hati ini sangat memuliakan beliau. Wa rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabihi minal muhajirin wal ansar wa hum julusun fihim Abu Bakar wa Umar fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakr wa Umar fa innahuma kana yandurani ilaihi wa yandura ilaihima wa tabassama ilaihi wa yatabassamu lahuma. Ya. Menceritakan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju, beliau keluar ala ashabihi, ya, menemui sahabat-sahabatnya minal muhajirin, dari sahabat muhajirin, wal ansar, dan sahabat ansar, wa hum julusun, mereka dalam kondisi duduk, fihim Abu Bakar wa Umar, di dalam mereka ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fala yarfa'u ahadun minhum, ya, maka tidak ada satupun yang mengangkat dari mereka ilaihi terhadap Nabi basarahu pandangannya, ila Abu Bakar wa Umar, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Fa innahuma kana yandurani ilaihi wa yandura ilaihima,
Fainahuma, maka sesungguhnya keduanya Abu Bakar dan Umar, karena yang durani, ya, keduanya itu yang melihat Nabi. Wa yanzura ilaihima, dan Nabi melihat keduanya. Wa yatabassamani ilaihi, dan keduanya tersenyum kepada Nabi. Wa yatabassama ilaihuma, dan Nabi tersenyum kepada keduanya. Jelas dari hadis ini disampaikan bahwa hampir keseluruhan sahabat Nabi ini tidak memandang Nabi, tapi mereka duduk terus kemudian menunduk, kecuali menurut beliau Sayyidina Anas ini 2 orang saja, Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini yang dialog biasa dengan beliau, dan beliau melihat Nabi dan keduanya melihat Nabi dan Nabi melihat keduanya. Warawa Usama bin Syuraik qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Dan menceritakan Usama bin Syuraik qala, ia berkata, ataitu Nabi, aku datang kepada Nabi, wa ashabuhu haulahu, sementara sahabat-sahabatnya ada di sekitar beliau, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka burung. Ya, mereka semuanya menunduk seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burungnya, saking menunduknya. Wa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Dan di dalam sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi idza takallama, tatkala beliau bersabda, atraqa julasa'uhu, ya, menundukkan, ya, semua teman-teman duduk beliau, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Wa qala Urwah bin Mas'udin hina wajjahathu Quraisyun amal qadiyati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berkata Urwah bin Mas'ud, hina wajjahathu Quraisyun, ketika Quraisy mengutusnya menemui Nabi. Amal qadiyah, di hari tahun qadiyah, tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang dimaksud amal qadiyah ini adalah tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ila Rasulillah, diutus untuk bertemu Rasulullah SAW. Wa ra'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a. Dan Urwah bin Mas'ud ini melihat min ta'zimi ashabihi, dari memuliakannya para sahabatnya lahu kepada Nabi, ma terhadap ra'a yang ia lihat. Wa annahu la yatawaddau illa tadaru wudu'ahu. Dan sesungguhnya Nabi la yatawaddau, tidak berwudu, illa tadaru, terkecuali mereka berebutan wudu'ahu, air wudunya. Wa kanu yaktatiluna alaihi, dan ada mereka yaktatiluna, sampai bertengkar, ya, para sahabat itu, alaihi, atas air wuduknya Nabi, rebutan untuk mengambil air wuduknya Nabi. Wala yabsuku busokan dan wala yatanakhama nakhomatan ila talaqauha bi akufihim fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Dan Nabi tidak meludah, wala yatanakhamu, dan tidak mengeluarkan nakhomatan dahak, illa talaqauha, kecuali mereka menjemputnya, bi'akufihim, dengan ketelapak-telapak tangan mereka, wadallaku, dan mereka mengusapkannya dengan ludah dan dahak tersebut, wujuhahum, terhadap wajah-wajah mereka, wa ajsadahum, dan jasad-jasad mereka. Wala tasqutu minhu sya'ratun illa tadaruha, dan tidak jatuh dari Nabi sya'ratun, satu rambut, illa tadaruha, terkecuali mereka berebut mengambilnya. Wa idza tatkala amarahum, Nabi merintahkan mereka, bi amrin, dengan suatu perintah, ibtadaru bi amri amrohu, mereka berebutan melaksanakan perintahnya. Wa idza takallama, dan tatkala Nabi berkata, bersabda, khafadu aswatahum, mereka merendahkan suara-suara mereka, indahu, di sisi Nabi. Wa ma yuhadduna ilaihin nadhara, dan mereka tidak mempertajam pandangan terhadap Nabi, ta'dziman lahu, karena memuliakan Nabi. Walamma raja'a ila Quraisyin, dan setelah, ya, sesaat raja'a, ya, pulang Urwah bin Mas'ud ila Quraisyin, terhadap orang-orang Quraisy, qala, maka berkatalah Urwah bin Mas'ud, ya ma'syaru Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, inni ji'tu Kisra fi mulkihi, sesungguhnya aku datang terhadap Kisra, ya, terhadap satu raja, Kisra fi mulkihi, di kerajaannya, wa Qaisar, ya, fi mulkihi, dan raja Kaisar di dalam kerajaannya, wa Najasyi fi mulkihi, dan raja Najasyi fi mulkihi, di dalam kerajaannya,
Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, ma itu aku tidak melihat malikan seorang raja fi qaumin dalam suatu kaum qattu sama sekali misla Muhammadin fi ashabihi, selayaknya seperti Nabi Muhammad fi ashabihi, di dalam para sahabat-sahabatnya, di kalangan sahabat-sahabatnya. Wa fi riwayatin in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu Muhammadan ashabuhu. Dalam satu riwayat dikatakan, saya tidak melihat seorang raja qattu sama sekali yu'azzimuhu ashabu, yang mengagungkannya para sahabat-sahabatnya, ma yu'azzimu Muhammadan, sebagaimana Muhammad, ya, ma yu'azzimu Muhammadan ashabuhu, sebagaimana sahabat-sahabatnya, ya, mengagungkan Nabi Muhammad. Wa qad ra'aitu qauman la yuslimunahu abada, dan aku melihat, dan sungguh aku melihat, ya, sebuah kelompok, sebuah kaum la yuslimunahu abada, tidak menyerahkan Nabi dalam bahaya abadan, selamanya. Ini juga demikian, kita sudah melihat sendiri, ada hadisnya bahwa bentuk daripada takzim para sahabat, ketika sahabat, ya, di hadapan Nabi semuanya menunduk, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Kemudian ketika Nabi wudhu, semuanya, ya, berebutan air wudhunya untuk diusapkan ke wajah dan jasad-jasadnya. Ketika Nabi bahkan sampai meludah, mengeluarkan dahak, itu semuanya diambil oleh para sahabat. Ketika rambutnya Nabi jatuh, semua dijadikan rebutan. Ya, ini yang menjadikan Urwah bin Mas'ud heran, kok bisa ya, ini kan bukan raja ini, tapi kok mengalahkan raja. Sehingga ketika dia pulang ke Quraisy, ya, bicara kepada orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, menceritakan, saya nggak pernah melihat, ya, pengagungannya seseorang rakyat kepada rajanya melebihi daripada sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu nyata bahwa pengagungan yang seperti ini ada, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang di luar nalar, tapi itu kenyataan, real keberadaannya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Wa akhrajat Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi an Usamah bin Syuraik radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr. Ya, dikeluarkan. Nah, Imam Tabrani menceritakan, Ibnu Hibban dari sahihnya dari Usamah bin Syuraik, ya, ia berkata, kunna julusan, ada kami julusan, ya, duduk-duduk inda Rasulillah, inda Nabi Muhammad SAW, di sisi kanjeng Nabi, ka'annama ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala-kepala kami ada burungnya, yang enggak bergerak, nunduk, ya, andai kata ada burung di situ, burungnya enggak lari, saking saking diamnya kepala-kepala, ya, daripada kepala sahabat Nabi di hadapan Nabi. Ma yatakallamu minna mutakallim, tidak ada yang berkata, ya, tidak ada yang berkata-kata mina dari kami, mutakallimun, siapa orang yang berkata. Irja'ahu unasun, ketika itu datang seseorang, ya, irja'ahu, datang kepada Nabi unasun, ya, sekelompok manusia, faqalu, mereka bertanya, man ahabbu ibadillahi ilallah ta'ala, siapa orang yang paling hamba Allah yang paling dicintai menurut Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi berkata, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Wa akhraja Abu Ya'la wa sahhahahu anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala laqad kuntu uridu an asala Rasulullah SAW anil amri fa uakhiruhu sanataini min haibatihi. Barra bin Azib berkata, laqad kuntu uridu, sungguh aku mengharapkan, aku hendak an asala Rasulullah, untuk bertanya kepada Nabi, anil amri, dari suatu persoalan, fa uakhiruhu, maka aku akhirkan, ya, sampai sanata ini 2 tahun, min hibatihi, dari wibawa beliau. Kata sahabat Barra bin Azib, saya pernah punya satu muskil, satu persoalan yang harus terpecahkan, akan saya bawa kepada Nabi, nggak nyampe-nyampe aku mau matur sama kanjeng Nabi sampai 2 tahun. Ya, kenapa? Karena wibawanya kanjeng Nabi yang sedemikian besarnya, saya nggak mampu untuk mengutarakannya. Wa akhrajal Baihaqi an Zuhri qala haddatsani man la attahimu minal ansar anna Rasulullah SAW kana idza tawadda'a aw tanakhama ibtadaruna khamatahu famasahu biha wujuhahum wa juludahum. Ya. Imam Baihaqi menceritakan dari Zuhri. Ya, qala, ia berkata, haddatsani, menceritakan kepadaku, man la attahimu minal ansar, orang yang tidak aku ragukan kejujurannya, minal ansar, dari
kalangan Ansor, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW karena ada, ya, Rasulullah idza tawaddu'a, ketika beliau berwudu, atau tanakhoma, atau meludah, mengeluarkan dahak, ibtadaru nakhomatahu, ya, mereka berebut, sahabat-sahabat berebut nakhomatahu, ya, berebut dahaknya Nabi. Famasahu, dan mereka mengusapkannya biha, dengan dahak itu, wujuhahum, di wajah-wajah mereka, kepada wajah-wajah mereka, wajuludahum, dan kulit-kulit mereka. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW bersabda, lima taf'aluna hadza, kenapa kalian melakukan hal ini? Qalu, mereka berkata, naltamisu bihil barakatah, kami mengharapkan dengannya al barakah, akan keberkahan. Wa qala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluh falyasdukil haditha wal yu'addil amanata wa la yu'dhi jarahu. Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, barang siapa yang suka untuk Allah cintainya dan Rasulnya, falyasdukil haditha, maka jujurlah di dalam pembicaraan, dalam berbicara, jujurlah berbicara, wal yu'addil amanah, laksanakan amanah tanggung jawab, wa la yu'dhi jarahu, dan jangan sakiti tetangganya. Walhasil, hasil ulasan daripada semua ini, annahuna amroini azimaini la budda min mulahadzatiha, bahwa di sini ada dua persoalan yang agung, la budda min mulahadzatiha, harus diperhatikan. Apa saja dua perkara itu? Ahadahuma, salah satu dari keduanya, wujubu ta'dzimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i rutbatihi an sa'iril khalqi, wajibnya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat derajat beliau dari, ya, sa'iri khalqi, dari sekian manusia, dari sisa sekian manusia. Ya, ini kewajiban kita. Jadi diambil dari kesimpulan di atas, ya, dalil-dalil yang sudah disampaikan, di sini ditarik, terdapat dua benang yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk mengagungkan Nabi, melebihi daripada pengakuan kita terhadap siapapun juga. Yang kedua, wasali ifradur rububiyah, ya, mengesahkan ketuhanan, wa'tiqadi, dan meyakini Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala munfaridun bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'u khalqih. Ya, Allah esa di dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya an jami'u khalqih, dari semua makhluknya. Wa man taqada, dan barang siapa yang berikat fi makhlukin, di dalam makhluk, musyarakatal bari, adanya pengkongsian, ya, yang maha pencipta, fi syai'in, dalam sesuatu, min dzaka, dari hal tersebut, faqad asyraka, maka sungguh ia musyrik. Kal musyrikin alladzina kanu ya'taqiduna uluhiyata lil asnam, sebagaimana orang musyrik, alladzina kanu, yang keberadaan mereka, ya'taqiduna, memiliki i'tikad, al-uluhiyata, ketuhanan, lil asnam, terhadap para berhala, ya, terhadap berhala-berhala, wastiqaqiha al-ibadah, dan meyakini keberhakan, ya, berhala untuk disembah. Waman qassara bir rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatihi faqad asa au kafara. Ya, barang siapa yang mengurangi derajatnya Rasul, ya, an syai'in, dari sesuatu, min martabatihi, dari martabat beliau yang mulia, faqad asa, maka sungguh ia telah bermaksiat, au kafara, atau dia sudah kafir. Di sini disampaikan dua hal yang penting untuk kita pahami dari apa yang disampaikan di sini. Yang pertama, ya, ditetapkannya kewajiban kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW di atas makhluk yang lain. Yang kedua, tentang ditetapkannya ifradur rububiyah, pengesaan Allah, dan i'tikad bahwa Allah yang esa di dalam zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, tidak ada perkongsian dalam ini, tidak ada musyarakah, ya, dalam hal ini, tidak ada keterpaduan dalam hal ini, hak kesemuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalau kita memiliki penganggap bahwa Allah memiliki kongsi dalam hal ini. Karena siapapun yang memiliki pemahaman seperti itu, dia sudah musyrik, sebagaimana kemusyrikan itu
tertimpa kepada orang-orang dulu yang memiliki satu anggapan bahwa berhala itu memiliki hak untuk disembah. Ya, kita menghormati Nabi bukan mengartikan Nabi berhak untuk disembah, tidak. Kita menghormati orang-orang soleh bukan berarti kita memiliki keyakinan bahwa orang-orang soleh itu memiliki manfaat dan mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, kita memuliakan mereka karena hal ini adalah bagian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man balagha fi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'dhim wa lam yasifu bi syai'in min sifatil barri azza wa jalla faqad asabal haqqa wa hafidha ala janibi rububiyyati wa risalati jami'an. Dan adapun orang yang berlebihan fi ta'dhimihi di dalam mengagungkan Nabi bi anwa ta'dhim dengan berbagai macam bentuk ta'zim, walam yasifau dan tidak mensifatinya bisain dengan sesuatu min sifatil bari dari berbagai sifat sang pencipta, faqad asobal haqqo dan dia sungguh maka ia telah berada di jalur yang benar. Wa hafadha dan mereka juga telah menjaga ala janibir rububiyah atas aspek ketuhanan, kerasulan jami'an secara bersamaan. Wa dzalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrita. Dan itulah sikap yang tidak berlebihan dan tidak teledor. Ini sifat wasatiyah dari pemikiran Abu Yazid Muhammad SAW di dalam membahas tentang ta'zim bainal ibadati wal adab. Jadi kalau ada orang mengagungkan Nabi, ya, atas dasar mengagungkan rutbahnya Nabi dan tidak mencampur adukkan sifat rububiyahnya Allah kepada Nabi, tidak menganggap bahwa Nabi berhak untuk disembah, tidak menganggap Nabi memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah, maka hal yang seperti itu boleh-boleh saja dan itu asobal hak, ada di jalur yang benar. Berarti orang ini sudah sesuai dengan porsinya. Ya, tidak ifrat, tidak berlebihan, ya, dan juga tidak tafrid, tidak teledor. Ya, jadi sedeng-sedeng di tengah-tengah. Wa idza wujida fil kalamil mu'min isnadu syai'in li ghairillahi ta'ala, dan apabila diketemukan ucapan orang mukmin isnadu syai'in, penyandaran sesuatu li ghairillah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yajibu hamluhu, maka wajib dipahami alal majaz sebagai alal majazil akli, sebagai majaz akli. Ya, ketika ada orang mukmin, ya, menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, ya, yang sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan, penyandaran sesuatu kepada selain daripada Allah, maka itu perlu untuk dipahami secara majaz akli. Wala sabila ila takfirihim, dan tidak ada jalan untuk mengkafirkan mereka, idzil majazul akli, karena bahwasanya majazul akli, ya, musta'malun itu digunakan fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah mengagungkan Nabi, mengagungkan orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang alim, ya, memuliakan guru, memuliakan orang tua, memuliakan orang yang telah mendidik kita, itu dengan cara ketika mereka datang kita berdiri, ketika kita bertemu mereka kita salaman dan kita mencium tangan beliau. Ini bukan bagian daripada ibadah, akan tapi ini adalah bagian daripada memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, memberikan penghormatan kepada apa yang memang diperintahkan oleh Allah SWT, bukan bentuk daripada ibadah dan bukan menggeser sifat uluhiyahnya atau rububiyahnya Allah SWT atau memadukan sifat ta'zim ini dengan sifat Allah, tidak. Maka disinilah kita semuanya bisa memahami bahwa ta'zim kepada selain daripada Allah, jika memang itu, ya, direkomendasikan oleh Allah dan itu tidak ada faktor yang menggeser rububiyah dan uluhiyahnya Allah, maka itu diperbolehkan. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah kita semuanya menjadi bagian orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Amin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.